ke pemikiran yang positif gitu. Lebih sering berantem lah gitu dibanding sekarang. Kalau sekarang kayaknya Lempar-lemparan piring sering. enggak, mana aja sapu lah. Halo semua, ngolam yuk ngobrol malam bareng Mago Dan Pak Go. Obrolan kita malam ini tentang Perbedaan pendapat yang membuat sakit hati pasangan. Nah, ini dia. Siapa yang Jadi, kita hari ini mau sharing. Sebenarnya ini cuma sharing doang sih obrolan malam ini. Kita mau sharing tentang beda pendapat bikin sakit hati pasangan. Pasti kita sering banget ya beda pendapat sama pasangan, sama orang tua, sama teman. Pokoknya beda pendapat itu sebenarnya adalah hal yang biasa ya. Ya kan? Tapi bisa jadi hal yang fatal kalau dengan pasangan. Enggak juga sih. Ya, ini cerita tentang pengalaman kita berdua aja tentang perbedaan pendapat yang membuat sakit hati pasangan. Jadi membuat kita berdua itu saling bertengkar lah gitu. Berantem. Padahal mah cuma hal sepele, jadinya Kemana-mana. Ya, benar. Jadi sebenarnya hal-hal yang bikin suka berantem itu kalau di rumah tangga itu, kalau kita ya, maksudnya kayak paling biasanya masalah anak, terus kerjaan. Itu sebenarnya hal-hal kecil ya. Tapi kadang-kadang bisa jadi berantemnya seharian gitu. Gitu kan? Iya betul. Kalau misalkan nih perbedaan pendapat tentang anak, tentang pekerjaan, tentang kehidupan sehari-hari, misalkan itu yang kadang-kadang yang hal-hal yang kecil lah. Misalkan kalau kayak anak misalkan lagi sakit, kadang-kadang kan kita sebagai mago kadang-kadang kan panik dan minta anaknya buru-buru ke dokter. Itu sering kejadian tuh gitu. Ya namanya juga aku lebih khawatir kali ya. Kalau gua kan nggak terlalu, maksudnya bukan nggak terlalu khawatir juga, tapi cara menyikapinya itu lebih tenang. Jadi kita harus tahu jalannya kayak gimana, tapi ya itulah gara-gara perbedaan pendapat itu jadi berantem. Anak sakit kitanya berantem, itu yang kadang-kadang ya itulah kalau di perbedaan pendapat itu yang membuat kita jadi ribet lagi, jadi banyak masalah lagi. Jadi bukan menyelesaikan masalah ya, sebenarnya malah jadi kayak jadi makin runyam gitu, udah panik, makin pusing gara-gara lagi berantem beda pendapat. Sebenarnya sih ya udah gitu, kayak sakit itu ya guanya jadi lebih udahlah ngikutin mago aja gitu. Ternyata pas ke dokter malah kita yang diomelin sama dokternya ya. Iya, soalnya katanya ibu kalau ini belum 3 hari panasnya tenang aja gitu, kecuali kalau panasnya udah di atas 39 derajat Celcius gitu-gitu deh, atau enggak anaknya tidur terus, nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau sakit kayaknya lebih nggak minum ya, kalau makan kan kadang-kadang emang nafsu makan gitu. Jadi malah disuruh pulang. Jadi kan pulang. Jadi kan ya banyak lah, jadi biayanya bertambah untuk kemana kesini. Nah itu juga kadang-kadang juga jadi ribut lagi ya. Makanya kan aku juga bilang gitu-gitu. Iya, jadi kayak kalau gua lebih ke misalkan bawa kendaraan, mago yang bawa petanya. Jadi magonya bilang ke kanan aja, misalkan ke kanan nih, belok ke kanan, nah guanya pengen lurus. Ternyata lebih bagus ke kanan pilihannya mago, ya udah itu berantem lah itu. Enggak, terus kadang-kadang salah baca peta. Jadi salah baca peta muternya jadi jauh banget.
Iya, kayak Itu gitu. juga kadang-kadang suka, ya pokoknya hal-hal sepele. Terus Itu kayak kan hal sepele. Jadi iya itulah maksudnya harus lebih ke pemikiran yang positif gitu. ya walaupun kadang-kadang, jadi kita gini, kita kan ini udah pernikahan sebenarnya udah mau jalan 6 tahun ya. Nah, jadi pas lagi awal-awal pernikahan itu kayak 2 tahun pertama itu kayak masa-masa kita berantem terus. Berantem, tiap hari berantem, nggak tiap hari juga sih, Nggak tiap maksudnya hari juga. lebih sering berantem lah gitu dibanding sekarang. Kalau sekarang kayaknya lebih, Lempar-lemparan piring sering. enggak, mana aja sapu lah. Jadi gitu, mungkin masa adaptasi juga ya. Kalau misalnya yang baru-baru menikah itu pasti masa adaptasi juga. Jadi kayak mungkin waktu pacaran kita ketemu cuma 3-4 jam gitu, atau nggak paling cuma setengah harian lah, 8 ya kalau nggak paling lama 8 jam atau kalau di tempat kerja dan lain-lain gitu. Tapi begitu menikah, serumah yang tadinya pacarannya seneng ya lihat dia ganteng ya jadi nggak ganteng gitu ya, enggak ya? Ya, gitu juga kali. Pokoknya gitu. Jadi ketika menikah karena sehariannya bersama-sama gitu, jadi pasti banyak ada hal-hal yang kita tuh nggak suka gitu ya. Pasti itu sih hal-hal pasti yang mau menikah atau yang baru pertama kali menikah juga udah ngerti lah ya hal-hal kayak gitu. Nah itu kadang-kadang bikin ribut tuh kayak gitu. Contoh-contohnya. Ya itulah maksudnya contoh-contoh perbedaan pendapat. Terus kerjaan. Kalau kerjaan kita kan namanya juga kerjaan. Kita nih berdua ini kan sama-sama mau merintis usaha di lagi merintis usaha. Jadi kadang-kadang perbedaan pendapat itu pasti ada dari segi produk atau ide baru atau apa itu selalu ketemu. Promosi aja bisa bikin berantem. ketemu perbedaan pendapat yang namanya juga dua otak yang benar-benar pengen mengembangkan sebuah usaha itu kadang-kadang kan udah inilah bagus yang ini, yang satu jangan yang itu biayanya nggak cukup. Nah itu kan kayak gitu. Kadang-kadang gua yang lebih berpikir biaya dan Mago itu lebih berpikir ke produk. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya itu kadang-kadang Magonya bilang langsung aku udah ngasih ide produk segala macam terus nggak diterima terus. Padahal mah kita mikirnya kan ada nggak yang lebih bagus lagi atau enggak biayanya tuh bisa nggak diturunin atau gimana gitu segala macam. Tapi kan kadang-kadang ya namanya juga ya sama aja kayak pernikahan, kita sama-sama menggebu-gebu untuk untuk naik level itu ya namanya kadang-kadang untuk mencapai sesuatu yang ya buat kita lah gitu ya. tujuan kita jadi kadang-kadang yang nggak berpikir satu sama lain ya saling yang satu mikirin dengan pikiran dia, yang satu pikiran kita gitu, jadi bentrok gitu. Jadi tapi solusinya itu apa Mago? Solusinya sebelum solusi kita minum kopi. Haus minum dulu. Oke, ini menurut kita, ini menurut pendapat kami sih. Lebih baik kita ini ngambil waktu dulu nih, ibu-ibu ini ngambil waktu dulu. Kalau aku segitu waktu sendiri dulu. Terus memang sih benar kalau perempuan itu kayaknya memang pengennya tuh bawaannya pengennya lebih dimengerti daripada mengerti. Nah itu kadang aku setelah ini berpikir kayak ya kita juga nggak bisa sih pengen dimengerti terus juga nggak bisa. Nah, jadi ada saatnya memang kita ini yang harus mengerti suami kita juga, pasangan kita juga gitu. Suami kita orangnya begini. Jadi daripada kita kasih kayak istilah kode nih supaya dia ngerti, lebih baik kita ngomong, maksudnya aku lebih seneng kayak begini loh gitu. Kalau aku pribadi ya gini, aku lagi ngasih ide nih misalnya sama Pak Agung. Nah aku tuh lebih seneng ketika aku memberikan ide aku atau pendapat aku kan lagi ngobrol-ngobrol lagi cerita-cerita itu aku lebih seneng didengar dulu. Jadi jangan kalau misalnya aku lagi cerita terus tiba-tiba Pak Go, enggak bukan gitu kok. Nah itu aku nggak mau gitu. Aku tuh lebih senang
aku ngomong dulu sampai titik gitu, sampai titik baru Pak Go ngomong gitu, oh yang ngasih pendapatnya dan lain-lain. Oh ya bagus sih, tapi kalau menurut aku mendingan, nah itu tuh loh, aku tuh lebih seneng kayak gitu. Nih sekalian curhat nih. Menurut aku ya kalau bapak-bapak ini punya bini-bininya yang satu frekuensi sama aku gitu, terus berantem terus segala macam gara-gara beda pendapat, ya mungkin bisa dicoba dengan cara seperti itu sih, karena kalau aku pribadi sih sukanya yang seperti itu gitu. Terus ya gimana kalau Pak Go? Kalau gue sih lebih ke apa ya, kayak lebih menenangkan diri aja dulu, kayak misalkan ngopi dulu ke depan atau cari angin dulu ke depan, karena ya bukan meninggalkan ya, tapi lebih menenangkan diri aja dulu. Namanya juga kan kalau misalkan kalau dari gua sih, daripada gua apa ya mengeluarkan kemarahan, mendingan menenangkan kayak gitu. Daripada kita mengeluarkan kemarahan, mendingan kita menenangkan aja dulu gitu. Terus berpikir lebih positif, apa sih ini permasalahan, solusi permasalahannya itu apa. Nah, kita kan karena ya namanya juga kita sebagai kepala keluarga kan lebih ke apa ya, kayak bukan takut, tapi lebih ke mengalah itu lebih bagus daripada kita sama-sama keras gitu. Kalau Mago ini kan kadang-kadang keras ya orangnya tuh, Kamu kalah. Dan gue juga sebenarnya dari dulu tuh keras orangnya, tapi ya harus sedikit dirubah. Jadi ya lebih nyari angin aja dulu, terus ke depan ngopi atau segala macam. Misalkan ada yang ngerokok, ya ngerokok dulu. Ya itulah. Tapi maksudnya nyari anginnya itu bukan nyari angin keluar rumah bawa mobil atau bawa motor, bukan ya? Karena kalau kayak gitu tuh itu malah nambah masalah loh. Kalau menurutku ya, aku tuh bakal bete kalau misalnya kita lagi ada masalah terus kamu tiba-tiba keluar gitu. Iya, maksudku tuh maksudnya bukan keluar angin di teras gitu maksudnya ya. Tapi jangan, maksudnya kalau lagi berantem begitu ya jangan meninggalkan. Maksudnya menenangkan, maksudnya ditenangin. Ya kalian pinternya nenangin diri itu kayak gimana. Tapi kalau jangan sampai meninggalkan, misalkan kalian berantem terus pergi kemana, terus menyelesaikan masalah. Menambah masalah lain segala macam, itu salah sih sebenarnya. Ya benar. Kalau menurut kami ya, tapi kan setiap keluarga punya caranya masing-masing gitu. Karena setiap keluarga kan berbeda-beda ya, kita juga hidupnya orangnya juga beda-beda gitu. Kita cuma sharing aja sih gitu, pengen sharing aja. Terus ya udah gitu sih, kadang-kadang soalnya perbedaan pendapat itu juga bisa bikin kalian lebih maju juga sih sebenarnya, ya nggak sih? Jadi kayak dua pendapat terus kita cari solusi, yang maksudnya bikin maju itu karena kita bisa nyari solusi gitu, maksudku tuh gitu. Gimana sih? Iya solusi maksudnya gitu. Jadi harus cari solusi yang terbaik sehingga kita bisa maju gitu, keluarga kita ini bisa maju tuh, karena kalau nggak ada perbedaan pendapat mah ya gitu-gitu aja gitu, ya nggak sih? Iya. Nggak maju-maju gitu pernikahannya. Sebenarnya sih benar kata Mago tuh harus apa ya? Karena semakin kita masalah berbeda pendapat ini kelar, semakin kita tahu satu sama lain karakter kita. Benar. Jadi ya kayak misalkan kita jangan berpikir kita nggak pernah berantem ya. Maksudnya jangan berpikir kita float aja gitu. Berbeda pendapat itu pasti ada, setiap rumah tangga itu sampai kapanpun pasti ada. Gimana cara menghadapi pasangannya gitu. Jadi saat berbeda pendapat jangan sampai sakit hati gitu, tapi bisa kembali lagi nemuin solusi, nemuin jalan tengah yang sama-sama bikin enak, sama-sama bikin maju gitu. Ya sih itu aja sih. Ini
solusinya ya bukan solusi sih, sama ya pengalaman kita Ya, sebagai sharing aja. Solusi sih ya kalian lah yang punya keluarga masing-masing, solusinya kayak gimana. Mau Itu enak. ngobrol aja, sharing aja gitu sih. Oke, cukup kali ya. Oh, Cukup. sama jangan lupa minta maaf. Ya nggak sih? Ya, minta maaf Harus. satu sama lain ya, jangan satu orang doang. Iya. Maksudnya, ya minta Harus maaf, gua begini, sayang. Aku juga minta maaf, sayang gitu. Jadi maksudnya harus Aku minta maaf, baby, daddy. jangan kepleset, baby. Ya asikin aja. Jadi kalau udah selesai berantem itu lebih nikmat tuh kalau kita apa ya, asik. Jadi ya udah, anggap aja itu permasalahan kita yang kita pelajari itu kita masing-masing bawa di kehidupan kita gitu. Di pembelajaran gitu aja. Terus saling berpelukan. Oke. Nanti gitu. nanti kemana-mana, jadi udah cukup. Cukup, itu segitu aja. Jadi ya udah. Oke, Oke. bye-bye. Selamat malam. Selamat malam. Nanti ikutin kalau ada tips-tips lain Iya, jangan benar-benar. lupa Komen. Komen. Tipsnya kalian itu kayak gimana sih gitu, biar sama-sama kita saling berbagi, saling sharing. Terus jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan tonton sampai habis. Iya. Oke, Terima kasih. bye-bye. Bye-bye. Udah habis. Ini masih ada tuh. Ya udah ya. Dah. Sampai ketemu lagi di episode ngolam selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye.